Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Katrina Silva, NIM 218611112 dari Prodi Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Kristen Indonesia Toraja, dengan judul proposal Sistem Informasi Penjualan Kain Tenun Modern Toraja berbasis web. Masuk pada bab pertama, pendahuluan, latar belakang, pemanfaatan sistem informasi berbasis web yang dapat diakses oleh semua pengguna internet agar informasi dapat disampaikan kepada konsumen dengan waktu yang tepat dan relevan, yang dikemas dalam suatu web agar dapat diakses oleh para konsumen dalam daerah maupun luar daerah, yang transaksinya dapat dilakukan secara online maupun offline. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu apakah internet berperan di dalamnya, bagaimana mempromosikan kain tenun modern, siapa yang membutuhkan sistem informasi yang akan dibuat, bagaimana transaksi pembayarannya online-nya, apa keuntungan yang diperoleh. Adapun batasan masalah dari judul proposal ini, yang pertama, pembahasan tidak lepas dari promosi kain tenun modern Toraja melalui website. Kemudian kedua, banyaknya kendala dalam pemasaran offline. Kemudian yang ketiga, tidak terjangkaunya konsumen di luar daerah maupun penghasil tenun ini, penjual dan transaksi kain tenun modern Toraja di website. Kemudian adapun tujuan dari penelitian ini, yang pertama, untuk mengoptimalkan penggunaan internet yang ada agar dapat dijangkau oleh konsumen dengan promosi lewat internet, kemudian agar dapat memberikan informasi kepada calon konsumen terkait dengan kain tenun Toraja. Bagaimana bentuk yang akan dipaparkan pada web tersebut? Pembayaran dilakukan bisa dengan transaksi online maupun offline. Keuntungan yang diperoleh dengan adanya web ini adalah dapat melakukan promosi yang dapat diakses oleh semua pengguna internet. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah memberikan ruang bagi para pengrajin atau penjual kain tenun modern Toraja untuk melakukan promosi pada sistem tersebut, website tersebut, dan membantu perekonomian. Masuk pada bab kedua, landasan teori. Pengumpulan data dan informasi mengenai web dan penjualannya didapatkan dari berbagai sumber di internet. Konsep dasar web. Karena web berkaitan erat dengan internet, maka pada pembahasan konsep dasar web yang pertama dibahas adalah internet, di mana internet adalah suatu jaringan komunikasi yang memiliki fungsi menghubungkan media elektronik satu dengan media elektronik lainnya, yang menggunakan jaringan yang dapat memberi informasi secara cepat. Standar globalisasi dalam penggunaan jaringan internet menggunakan TCP/IP atau Transmission Control Protocol Internet Protocol. Istilah TCP/IP bentuk protokol pertukaran paket yang digunakan oleh berbagai pengguna dunia. Kemudian website adalah penyajian informasi melewati jalur internet sehingga dapat diakses di seluruh dunia selama bisa terkoneksi dengan jaringan internet. Website juga merupakan kumpulan elemen atau komponen yang terdiri dari berupa teks, gambar, suara, animasi, menjadi media informasi yang menarik untuk dikunjungi. Kemudian web adalah bagian dari kelompok alamat web atau web page yang pada umumnya merupakan bagian dari suatu nama domain www atau World Wide Web di internet. World Wide Web Konsortium atau W3C adalah organisasi yang mengatur standar WWW. Organisasi ini berkomitmen dalam mengatur aturan pengembangan web. Di antaranya yang telah dikembangkan yaitu HTML, CSS, XHTML, DOM, dan lain-lain. Kemudian web server adalah sebuah komputer yang terdiri dari perangkat lunak dan perangkat keras
Yang membedakannya dengan komputer biasa hanya pada kapasitas dan kapabilitasnya dan bersifat melayani klien. Perangkat lunak yang dibutuhkan agar web dapat berjalan dengan optimal diantaranya XAMPP, web browser, bahasa pemrograman. Ada beberapa bahasa pemrograman yang sering digunakan, di antaranya PHP, Hypertext Preprocessor, kemudian CSS atau Cascading Style Sheet, kemudian ada JavaScript dan HTML. Penelitian terkait referensi penelitian dari berbagai sumber di internet dengan topik yang menarik tentang penjualan berbasis web, kain khas dari beberapa judul. Kerangka pikir dari sistem ini adalah penjual menginput barang, kemudian konsumen mengakses output yang diinput oleh penjual. Setelah konsumen mengakses input dari barang yang diinput oleh penjual, maka konsumen akan menyesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian setelah ada request pemesanan akan diproses, kemudian harapan konsumen terhadap produk dan kepuasan konsumen. Bab yang ketiga, metode penelitian, waktu dan tempat penelitian. Pada pengumpulan data ini dilakukan mulai dari April sampai Mei 2021. Tempat penelitian di Pasar Bolu, Rantepao, Toraja Utara. Kemudian alat yang digunakan dalam penelitian yaitu buku catatan, laptop, smartphone, PowerPoint, Microsoft Office, software dan untuk membuat programnya. Tahap pengumpulan data sekunder, data primer. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara yang termasuk dalam data sekunder dan pengamatan. Kemudian instrumen penelitian, kemudian pengolahan data. Tahap pembuatan program. Adapun tahap pembuatan program yang pertama yang dilakukan adalah analisis sistem, kemudian desain sistem, kemudian coding, kemudian testing atau pencobaan, kemudian maintenance atau perawatan. Kemudian selanjutnya adalah flowchart dari penelitian ini, di mana start, kemudian studi pendahuluan, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, kerangka dasar dan penentuan metode, tempat dan jadwal penelitian, pengumpulan dan pengolahan data sekunder dan data primer, metode penelitian, kesimpulan dan saran, stop. Kemudian jadwal penelitian. Jadwal penelitian ini meliputi pencarian topik, persiapan, pelaksanaan hingga penyusunan laporan. Dilaksanakan mulai dari 9 April sampai 4 Mei 2021. Sekian dari presentasi proposal yang saya buat. Selebihnya mohon maaf dan sekian dan terima kasih.